Ya, selamat malam ya teman-teman mahasiswa semuanya. Salam sejahtera buat kita semua ya. Bertemu kembali ini dalam perkuliahan kita untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Sekarang kita masuk ke pertemuan ketiga. Kali ini kita akan membahas mengenai tinjauan menyeluruh proses bisnis. Proses bisnisnya kali ini. Kalau kemarin tinjauan menyeluruh mengenai sistem informasi akuntansi, ya. Sekarang kita masuk proses bisnisnya. Jadi untuk membuat sistem kita perlu memahami proses bisnis. Paham ya? Baik, saya akan segera mulai. Teman-teman bisa menyimaknya dengan baik dan moga-moga hari ini bisa memahami apa yang saya sampaikan. Jadi di dalam 3 fungsi dasar yang dilaksanakan oleh sistem informasi akuntansi, masih ingat ya yang kemarin? Yang pertama adalah mengumpulkan dan menyimpan. Ya, mengumpulkan dan menyimpan. Ini fungsi dasarnya ya teman yang dilaksanakan untuk organisasi ya. Yang dilakukan SIA untuk organisasinya. Ya. Jadi yang pertama mengumpulkan dan menyimpan, masih ingat? Menyediakan, yang kedua menyediakan informasi, ya. Yang ketiga menyediakan pengendalian internal. Ya. Nah, mengenai mengumpulkan dan menyimpan data, ya, ini harapannya ya pasti kalau bisa ya kegiatan bisnis itu dalam organisasi disimpan dengan baik, ya, dengan efisien dan efektif tentunya seperti itu. Nah, apa yang dilakukan di dalam fungsi pertama ini ya? Yang pertama adalah tentu menangkap data. Data apa? Data transaksi ya, pada dokumen-dokumen sumber. Jadi, mengumpulkan itu ya mengumpulkan lah daripada istilah menangkap itu saja gitu ya, mengumpulkan ya. Mengumpulkan data transaksi pada dokumen-dokumen sumber. Kemudian mencatat data transaksi ke dalam jurnal-jurnal misalnya ya, di mana catatan tersebut dibuat. Ya, jadi jurnal kan mencatat transaksi-transaksi itu secara kronologis biasanya ya, apa yang terjadi, tambah kurangnya. Nah, baru kemudian posting data dari jurnal-jurnal ke buku besar. Ya, tentu ini prosesnya menyingkat data dengan jenis rekening. Nah, ini yang dilakukan di dalam fungsi yang pertama. Ya. Fungsi kedua tadi adalah menyediakan informasi. Informasi yang bagaimana? Informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Ini tentu dilakukan oleh nanti pihak manajemen. Nah, di dalam sistem manual biasanya informasi itu disediakan minimal ada 2 kategori itu ya, laporan keuangan sama laporan manajerial. Nanti juga diharapkan SIA harus bisa menghasilkan ini juga, karena nanti untuk pengambilan keputusan. Nah, laporan keuangannya apa saja, laporan manajerial itu seperti apa, nanti kita bahas. Ini apa yang saya sampaikan dahulu secara umum apa yang akan kita bahas hari ini. Yang ketiga adalah fungsi dasarnya ya, menyediakan pengendalian internal. Jadi ini tentu yang memadai ya teman-teman ya, pengendalian internal yang memadai. Memadai itu artinya cukup ya, cukup sesuai dengan kebutuhan ya, pengendalian internalnya juga baik.
Dalam hal ini memastikan bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem itu handal, ya, informasinya itu handal. Nah, kalau informasinya handal dan valid gitu ya, ini nanti kita dalam pengendalian lebih baik. Nah, sistem masih menggunakan kata mungkin, waduh ya repot ya. Ini harus bisa betul-betul pasti ya. Memastikan juga bahwa aktivitas bisnis yang dilakukan itu efisien dan sesuai dengan tujuan manajemen. Ya. Kemudian yang ketiga, mengamankan atau menjaga kekayaan organisasi ini ya, termasuk data. Jadi kalau dalam hitung-hitungan keuangan supaya keuangannya juga sulit untuk direkayasa, dicuri dan lain sebagainya, juga termasuk data. Sistem informasi akuntansi harus ya, mampu untuk menjaga dalam mengamankan istilahnya ya. Kalau nanti teman-teman sudah membuat, pasti ada banyak cara di sana. Ya, ada aksesnya, ada passwordnya dan lain sebagainya. Baik, ini 3 fungsi dasarnya ya teman-teman ya. Sekarang kita lihat subsistemnya. Ya. Subsistem dasar dalam SIA itu sendiri. Jadi tadi adalah fungsi dasarnya, sekarang subsistemnya. Nah, minimal ada 5 ya, 5 subsistem. Yang pertama adalah siklus pendapatan. Ini apa? Ini mencakup kegiatan penjualan dan penerimaan dalam bentuk uang, misalnya ya, dalam bentuk uang tunai. Artinya nanti hasilnya adalah uang. Ya. Uangnya masuk gitu ya. Bukan berarti ini harus, kalau sekarang ya tentu tidak wujud uang tunai saja ya. Sekarang sudah sedemikian rupa, sudah menggunakan digital ya. Kadang-kadang tidak ada wujudnya uangnya ya. Nah, ini tapi sudah menjadi, maksudnya sudah menjadi milik dari perusahaan tadi. Jadi mendapatkan uang. Maksudnya begitu. Itu siklus pendapatan. Siklus pengeluaran itu kebalikannya, dia mengeluarkan uang. Ini mencakup kegiatan pembelian dan pembayaran dalam bentuk uang juga. Ya, uang tunainya itu, wah, mengapa ini istilahnya kok selalu uang tunai gitu ya? Karena di dalam ini kan proses perpindahan uangnya itu ya. Perpindahan hak milik maksudnya, dari pindah gitu ya. Jadi ini kalau Anda terganggu dengan istilah tunai, bisa dihilangkan saja ya, dalam bentuk uang. Ini sebagai proses di dalam atau alat ya, alat untuk pembelian dan pembayaran tadi menjadi hartanya. Jadi ya. Oke. Selanjutnya ada yang namanya siklus penggajian. Penggajian ini ada yang menyebut sumber daya manusia gitu aja ya. Tapi lebih jelas memang isinya siklus penggajian. Penggajian karyawan lah bahasanya gitu ya. Ini mencakup kegiatan, biasanya bisa juga mengontrak ataupun menggaji. Ya, bisa wujudnya itu dalam bentuk kontrak, juga menggaji. Yang paling umum adalah menggaji. Kemudian yang keempat, ada siklus produksi. Nah, siklus produksi. Ini apa? Ini mencakup kegiatan mengubah. Jadi, apa yang dilakukan di dalam perusahaan tadi untuk memproduksi. Ini mengubah bahan mentah atau baku menjadi produk bahan jadi gitu ya maksudnya. Jadi bahan baku kemudian diproses, biasanya ada buruhnya atau tenaganya ya,
menjadi produk. Atau ini yang dia pegawai lah ya, karyawannya, istilahnya buruh gitu ketoknya kelihatannya kurang bagus ya, tapi ini karyawan gitu aja ya. Jadi antara bahan mentah jadi diolah oleh karyawan kemudian menjadi produk jadi. Yang kelima ada siklus keuangan. Ya. Nah, ini pasti hubungannya dengan uang. Juga mencakup kegiatan untuk mendapatkan dana ya dari investor dan kreditor juga. Ya. Jadi bisa saja ada hubungannya dapat uang dari investor maupun pihak bank ya biasanya ya, dan membayar mereka kembali. Mengembalikan artinya kan pasti pinjaman itu hutang ya teman-teman ya. Nanti ada proses di mana kita mengembalikan. Nah, ini adalah siklus keuangan. Jadi subsistemnya minimal ada 5 ini ya teman-teman ya. Pendapatan, pengeluaran, penggajian, produksi, sama keuangan. Kalau digambarkan secara skema ya, bentuknya seperti ini. Kalau ini merupakan SIA secara komplit ya, itu maksudnya nanti ya di dalam proses itu ada buku besar dan pelaporan. Digambarkan seperti ini. Ini SIA secara keseluruhannya ya teman-teman ya. Tentu teman-teman kalau mau membuat seperti ini dalam sebuah perusahaan, ini butuh waktu lama ya, sangat lama. Bisa jadi kalau misalnya nanti membuat TA skripsi, ini tidak bisa selesai dalam 1 semester kalau semua siklusnya. Makanya kalau ahli sistem dia membuat sistem informasi untuk perusahaan yang besar, ya, ini biayanya mahal, ya, karena dia tentu semua siklus. Nah, mungkin teman-teman nanti ketika membuat TA maupun skripsi, ya mungkin hanya menggunakan membuat ya sistem salah satu dari subsistem ini. Entah di siklus keuangannya, di siklus pengeluaran, bisa juga di siklus pendapatan, siklus produksi, atau sumber daya manusianya, ya, atau tadi siklus penggajian istilahnya ya. Nah, ini gitu ya teman-teman ya. Jadi tidak usah buat semuanya nanti ya. Jangan, tidak selesai. Jadi subnya saja, subnya. Bahkan kadang-kadang subsistem subnya lagi gitu ya. Jadi misalnya kalau keuangan itu sebenarnya misalnya arus kas, ada yang tadi dulu ya pernah sampai saat cilik-cilik sampai kas kecil malah ya. Tapi jangan kalau terlalu sederhana ya nanti tidak disetujui kalau teman-teman mengajukan judul. Jadi bisa ambil dari salah satu. Dalam perusahaan itu ada masalah apa? Kalau di situ sistemnya masih kurang bagus, Anda bisa membuatkan istilah solusi untuk masalah di perusahaan tersebut. Anda membuat sistem informasi akuntansi. Sistem informasi apa? Misalnya sistem informasi penjualan, boleh. Sistem informasi penggajian, ya boleh. Ya. Oke, lanjut. Sekarang kita lihat di dalam pemrosesan datanya ya teman-teman. Di dalam pemrosesan data itu kan mungkin ini juga sudah bukan sesuatu hal yang baru. Saya yakin untuk orang komputer yang terkait dengan data, Anda pernah dapat ini. Pasti pernah dapat. Jadi di dalam pemrosesan data itu pasti ada 4 langkah ini. Kalau secara umum memang 3 ya. Di sana input, proses, output gitu toh. Tapi di dalam sistem itu sebenarnya terjadi ini 4 ini. Input, simpan dulu. Input, storage, proses, baru output. Jadi
sistem yang akan kita buat nanti atau teman-teman buat ketika membuat di dalam aplikasi atau program gitu ya, itu pasti menggunakan 4 langkah ini. Memasukkan input data, simpan, storage data, proses atau processing datanya, kemudian hasil. Hasil ini output. Biasanya wujudnya apa? Informasi. Jadi sistem informasi itu sebenarnya outputnya ya informasi, teman-teman. Jadi hasil outputnya itu informasi. Ya, informasi apa? Biasanya bentuknya apa? Laporan. Laporan data penjualan, laporan data barang, laporan pembelian, laporan apa, ya. Itu adalah hasil. Nah, dari laporan-laporan tadi itu yang dibutuhkan oleh pihak manajemen untuk apa? Untuk mengambil keputusan. Nah, pemrosesan datanya seperti itu. Nah, biasanya untuk pemicu input data, tentu Anda paham pasti dari aktivitas bisnis. Ya. Nah, yang menjadi perhatian dari aktivitas bisnis itu tentu tiap kegiatan. Tiap kegiatannya menjadi perhatian. Sumber daya. Sumber daya ini orangnya bisa atau apa yang terkait dengan kegiatan tersebut, maksudnya begitu. Jadi sumber daya yang dipengaruhi oleh setiap kegiatan. Kemudian para pelaku atau agennya, kemarin kan begitu. Kalau sebuah kegiatan prosesnya secara umum, secara generiknya kan pasti ada sumber daya, ada kegiatannya, ada pelakunya atau agennya. Nah, ini yang menjadi pemicu. Semuanya dibutuhkan datanya. Gitu ya. Untuk input data, ya, dahulu ya, perusahaan itu kebanyakan kan menggunakan dokumen sumber untuk mengumpulkan data, kemudian dipindahkan data tadi ke dalam komputer. Walaupun ini istilahnya menggunakan ya, fasilitas komputer atau software-software yang ada tadi, tapi modelnya dipindah gitu ya. Entah itu pakai Excel atau pindah. Nah, itu belum merupakan sebuah sistem. Gitu. Nah, kalau sekarang itu ya sebagian besar data ini, ya, kalau sekarang ini aktivitas bisnisnya kan langsung ya, dicatat oleh komputer. Ini melalui tampilan langsung entry data ya teman-teman ya. Langsung entry data. Jadi kalau dia langsung entry data ya prosesnya nyimpan langsung. Ya. Itu ya. Ini adalah input data. Jadi pemrosesan data terkait dengan input datanya berbeda ya di situ ya. Kemudian pengendalian atas pengumpulan data ini dapat diperbaiki ya, dapat diperbaiki dengan sebelum penomoran biasanya ya. Biasanya itu di dalam setiap dokumen sumber dan penggunaan dokumen itu yang turn around ya, berputar gitu, balik gitu ya, balik. Ini bisa saja untuk bisa diperbaiki gitu ya. Jadi di dalam pemrosesan datanya diusahakan itu bisa dilakukan. Ya, oke, bisa dilakukan supaya ya bisa ditarik ya, ditarik itu awalnya sumbernya seperti apa ketika kita mau verifikasi gitu ya, dokumen sumbernya itu ada dan seterusnya gitu ya. Perbaikan pengendalian
muncul baik dengan memberi dokumen sumber yang sudah dicetak nomornya atau dengan mengatur sistemnya agar secara otomatis memberikan nomor urut, pada transaksi baru, ya. Jadi ini juga kalau bisa gitu ya. Biasanya kan kalau kita membuat sebuah sistem itu ya kalau bisa otomatis ya. Itu misalnya ada barang masuk, itu ketika transaksi pembelian terjadi di sana, jadi antara persediaan dengan pembelian itu langsung, sebaiknya seperti itu. Sehingga ketika barang masuk, otomatis bertambah jumlahnya. Ketika ada transaksi di sana, ada orang beli misalnya, dia sudah bisa mengeluarkan. Ya. Itu yang sistemnya paling bagus seperti itu secara otomatis. Ya memang tentu ini butuh pembuatan sistem yang baik untuk itu. Ya memang ada yang nggak bisa langsung ya, perlu dihitung ulang dulu terus update gitu ya. Tapi kalau bisa secara otomatis itu baik. Jadi sumber datanya diusahakan bisa bekerja secara otomatis. Juga bisa diperbaiki gitu loh. Ini di dalam pengendalian, di dalam pengumpulan data. Sekarang kita akan melihat ini fungsi atau kegiatan-kegiatan bisnis yang umum, dan kita belajar melihat dokumen-dokumen sumbernya itu apa saja. Ya, kita akan coba, ini saya kasih beberapa contoh ya teman-teman, tidak semua dari siklus-siklus tadi ya, teman-teman bisa memperhatikan. Misalnya saya kasih contoh ini di slide, coba diperhatikan siklus pendapatan. Nah, siklus pendapatan itu dokumen sumbernya apa saja? Misal di sini, ini yang umum ya teman-teman. Kalau praktek sesungguhnya ketika teman-teman membuat sistem, bisa jadi lebih dari ini. Ya. Yang pertama misalnya dokumen sumbernya pasti dari pesanan penjualan. Ada yang order dulu toh, ada catatan order. Kemudian kegiatan atau fungsi bisnisnya, kegiatan bisnisnya pasti menerima pesanan pelanggan, kita terima. Ketika kita terima, di sana ada dokumen sumbernya ya. Kalau kegiatannya setelah ada pesanan kan dikirim nih barang. Nah, mengirim pesanan tadi ada tanda pengiriman. Jadi ini kalau dipanah, ini bolak-balik ya teman-teman ya. Ini di slide itu ya. Ada panah ini balik gini ya. Ini saling. Nah, setelah ada tanda pengiriman tadi, ini kan dia menerima ini buktinya. Ya. Kalau sistemnya tunai berarti kegiatannya kemudian terjadi proses pembayaran. Yang menjual dia menerima uang. Ya. Ini kalau tunai. Kemudian slipnya kan disimpan nih menjadi dokumen sumber slip. Ya. Nah, tentu notanya atau tanda terima tunainya tadi disimpan. Nah, kalau ada piutang atau memo kredit ya, jalannya yang dahulu misalnya, ya ini ditagihkan dokumen sumber. Ini kalau modelnya tokonya pakai kredit ya berarti dia menggunakan dokumen sumbernya adalah memo kredit. Kegiatannya ya menyesuaikan
dicek piutang yang lalu kapan, akun pelanggannya. Nah, itu kegiatan bisnisnya. Gitu ya, ini contoh siklus pendapatan. Jadi kalau ada kredit, ya dia ditagih, ya, piutangnya harus bayar. Tuh contohnya. Sekarang contoh lagi siklus pengeluaran. Nah, siklus pengeluaran ini contoh dokumen sumbernya pasti ada daftar permintaan barang. Kegiatannya permintaan atas barang. Terus dokumen sumber adalah pesanan pembelian. Jadi minta cek, oh ada barangnya, nah, buat pesanan. Pesan barang, pesanan atas barang. Barang apa saja datanya ada. Oke, terus kan kita pesan, terima barangnya, buat penerimaan atas barang, kemudian kita bayar. Misalnya contohnya kita bayar pakai cek, misalnya. Ya, kalau tunai ya bayar tunai. Dokumen sumbernya uang, ya dokumen sumbernya uang. Kalau ini cek, kita anggap cek misalnya. Fungsinya bayar, gitu ya. Kalau misalnya contohnya ini apa, siklus penggajian ini siklus penggajian ya. Kelihatan ketutupan dikit ini. Siklus berdaya. Misalnya dokumen sumbernya formulir pajak, kumpulan data iuran pegawai. Jadi kan begini, misal ini ya, ada yang pajak itu dibayarkan oleh perusahaan secara langsung, nah, itu langsung dipotong. Nah, kalau dia langsung dipotong berarti harus ada formulir pajaknya, formnya. Ini ngumpul karena data iuran pegawainya. Ini nanti akan dilanjutkan, teruskan ke kantor pajak. Tapi ini yang perusahaan yang melakukan. Ada juga misalnya dokumen sumbernya kartu jam kerja. Gitu ya. Kalau dulu ceklok, ya, pakai mesin itu, sekarang mungkin pakai sidik jari, bahkan sudah canggih ya absensinya sekarang. Bisa saja bukan hanya sidik jari, ya, bisa pakai wajah dan lain sebagainya. Nah, ini fungsinya apa? Nanti akan dicatat jam kerjanya pegawai, ya, data masuknya itu fungsi kegiatannya. Kemudian di sana pasti ada catatan waktu kerjanya, sebenarnya ya. Nah, itu waktunya digunakan untuk apa dan lainnya, itu ada kegiatan, fungsi kegiatannya. Sampai di sana bisa tercatat lembur atau tidaknya, itu merupakan dapat dilihat maksudnya dari dokumen sumbernya dari catatan tadi, kartu jam kerja. Itu ya teman-teman, nih contoh untuk dokumen kegiatan sama dokumen sumber. Kalau misalnya buku besar, kalau buku besar kan hasil dari voucher-voucher jurnal. Nah, jadi tinggal fungsinya ya dicatat, diposting di buku besar. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Setelah proses-proses, pemrosesannya sampai sekarang simpan dalam penyimpanan data. Nah, di dalam penyimpanan data ini biasanya nanti ya, di dalam sistem ada yang disebut dengan entitas. Entitas itu apa? Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Tetapi secara umum adalah ya, segala sesuatu ya, sesuatu yang disimpan informasinya. Ya, untuk kita proses itu entitas. Sesuatu yang disimpan informasinya. Ya, bisa orang, ya, bisa barang, macam-macam itu disimpan informasinya. Nah, biasanya entitas ini juga memiliki atribut-atribut atau apa, karakteristik khusus yang harus disimpan. Nah, nanti wujudnya kalau di dalam sistem tentu yang teman-teman sudah praktek ya
apa ya maksudnya? Tabel ya, ada tabel-tabel itu ya. Dia memiliki atribut-atribut di situ. Ya, oke, nanti dipelajari lebih lanjut itu. Ini secara gambaran seperti itu. Kemudian pencatatan data transaksi dalam jurnal. Ini bisa berupa penjualan kredit, jurnal ini maksudnya ya. Ini yang paling sering ya teman-teman. Pasti ada penjualan kredit, penerimaan kas, pembelian kredit, pengeluaran kas. Ini adalah aktivitas jurnal yang paling sering. Nah, aktivitas di dalam sistem ini, 4 hal ini kalau untuk di sistem informasi akuntansi menjadi perhatian. Ada penjualan kredit, pasti ada juga penerimaan kas, pembelian kredit, juga pengeluaran kas. Ya. Kemudian untuk posting transaksi ke buku besar. Buku besar ini digunakan untuk meringkas tentu ya status keuangan termasuk saldo lancarnya dari rekening individu. Ya. Buku besar ini juga terdiri dari juga ada aktiva, hutang, ya, kekayaan atau modal, pendapatan, dan rekening biaya dari organisasi. Gitu ya. Ini agak lumayan panjang hari ini ya. Lumayan banyak ini materinya. Nah, untuk posting transaksi ke buku besar, ini semua catatan buku besar membantu didata juga rinci. Nah, biasanya di dalam rekening yang digunakan dalam buku besar pembantu itu ada piutang dagang, persediaan sama utang dagang. Ini ya biasanya dimasukkan sub rekening individu biasanya ya. Ya ini untuk posting transaksi besar. Nah, semuanya tadi itu masuk di dalam fungsi pertamanya, teman-teman ya. Pertamanya, transaksi, ngumpulkan, proses, nyimpan, gitu ya, semua proses. Nah, sekarang fungsi keduanya adalah menyediakan informasi. Menyediakan informasi. Tentu dari tadi setelah diolah informasi yang berguna ini untuk mengambil keputusan oleh manajemen. Nah, biasanya tadi di awal sudah saya sampaikan ada 2 kategori utama, yaitu informasi mengenai laporan keuangan sama laporan manajerial. Ya, laporan keuangan itu ya banyak sekali ya, teman-teman kan orang akuntansi ya, pasti tahu. Jadi menyiapkan neraca percobaan misalnya ada itu termasuk ya. Membuat jurnal penyesuaian, menyiapkan neraca percobaan, setelah penyesuaian juga menghasilkan laporan rugi laba, jurnal penutup, ya, membuat jurnal penutup, menghasilkan neraca saldo, sampai menyiapkan juga laporan aliran kasnya atau arus kasnya. Banyak ya, jadi laporan keuangannya ini tidak asing lah, karena teman-teman akuntansi ya. Nah ini mungkin juga jarang ini, tapi nggak tahu kalau ketika dapat mata kuliah anggaran pasti dapat ini. Jadi SIA juga harus bisa menyediakan untuk para manajer ya, supaya rinci informasinya itu adalah informasi operasional yang dilaksanakan. Nah, dalam hal ini adalah laporan manajerial. Terdiri dari apa biasanya? Laporan manajerial itu ada 2, anggaran sama laporan kinerja. Jadi ada anggaran sama laporan kinerja. Anggaran itu apa? Anggaran itu sebenarnya apa ya? Ungkapan formal tujuan dalam istilah keuangan. Jadi tujuan tapi diwujudkan dalam bentuk uang, gitu ya. Itu sebenarnya adalah ungkapan formal tujuan dalam istilah keuangan. Ya. Jadi salah satu jenis anggaran yang paling umum itu adalah anggaran, pasti itu anggaran kas.
yang paling sering ya. Contohnya itu ya seperti itu anggaran. Jadi kalau mau melakukan aktivitas ini, nah itu diwujudkan dalam bentuk uang, itulah anggaran. Ya, laporan kinerja itu apa? Jadi, laporan kinerja ini mungkin ini yang kurang begitu familiar buat teman-teman akuntansi. Jadi ini perhatikan aja. Jadi laporan kinerja ini adalah laporan yang mendaftar jumlah anggaran dengan jumlah yang sesungguhnya yang terjadi atas pendapatan maupun biaya. Nah, dari dulu waktu dianggarkan dengan realisasinya lah gitu ya. Antara anggaran sama realisasi, kemudian dikatoke selisihnya berapa, nah, perbedaan di antara kedua jumlah tersebut seperti apa. Nah, ini nanti itu disebut laporan kinerja, ya, laporan kinerja. Nah, baik dan tidaknya kinerjanya dapat dilihat di situ. Semakin besar selisihnya antara yang dianggarkan dengan yang sesungguhnya yang terjadi, itu berarti performanya kurang baik. Ya. Jadi semakin besar selisihnya, ya tidak. Walaupun kemungkinan untuk tepat persis ya kemungkinan kecil. Tapi kalau untuk apa ya? Untuk institusi atau organisasi pemerintahan ya, untuk sektor publik itu biasanya ini anggaran ya pas ya, pas-paski gitu ya. Sampai yang terjadi itu kalau di dalam pemerintahan itu di akhir-akhir tahun itu menghabiskan anggaran. Nah, ini kadang-kadang aneh juga ya. Jadi seharusnya anggaran itu ya dilakukan sesuai dengan kegiatannya ya. Kalau lebih maupun kurang itu sebenarnya wajar. Tapi kalau di pemerintahan yang terjadi tidak. Dia ada anggaran ya harus habis. Kalau dia tidak habis, nanti ketika mau melakukan penganggaran lagi, itu dikurangi. Nah, daripada dikurangi, akhirnya mereka menghabiskan. Terjadinya apa? Efeknya adalah mencari-cari kegiatan. Itu kalau kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau di dalam perusahaan tidak, karena ini adalah profit. Nah, anggaran yang dimaksud di sini adalah bagaimana dia menganggarkan dari biaya-biaya ini dan hasil ya penjualannya dengan yang sesungguhnya. Nah, dari selisihnya itu ya kalau bisa ya pasti laba. Yang diharapkan adalah laba operasinya. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian sekarang kita memperhatikan fungsi ketiganya. Tadi simpan, ya, mengumpulkan proses, kemudian menghasilkan informasi, ya, informasi yang berguna. Sekarang yang ketiga adalah pengendalian internal. Jadi fungsi ketiga SIA adalah menyediakan pengendalian internal yang memadai. Tentu ini untuk mencapai 3 tujuan dasar, teman-teman. Yang pertama, memastikan bahwa informasi yang dihasilkan tadi handal. Ini, saya ulangi lagi ini yang di depan tadi ya. Memastikan bahwa aktivitas bisnis yang dilakukan efisien, sesuai dengan tujuan manajemen. Kemudian mengamankan, menjaga kekayaan organisasi, termasuk datanya. Nah, ini adalah pengendalian. Nah, metode penting untuk mencapai tujuan di dalam pengendalian ini ya, teman-teman. Di sana ada harapannya ya, ini menyediakan dokumentasi yang memadai. Jadi dokumentasi ini tentu harus ada ya. Nah, ini dokumen sumber dan lainnya ini. Jadi seluruh aktivitas itu
tercatat dengan baik, tersimpan dengan baik, ada dokumennya. Seringkali kalau di dalam proses audit yang masalah di sini, ada tulisannya, ada transaksinya, tetapi dokumentasinya tidak ada. Nah, ini jangan sampai. Ya. Yang kedua, kalau di dalam pengendalian ini ya, itu memastikan pemisahan tugas yang efektif. Jadi kalau di dalam sistem itu tidak boleh satu orang dia mengoperasikan semuanya, tidak boleh. Nah, setiap bagian, setiap bidang atau bagian departemennya juga atau orang yang melakukan itu memiliki pemisahan tugas yang jelas. Hak aksesnya juga berbeda. Itu sistem harus seperti itu. Untuk apa? Ya supaya pengendalian internal. Berbahaya sekali kalau sistem dikendalikan oleh semuanya ya. Satu orang bisa masuk sana, masuk sini. Ya, ubah sana, ubah sini, tidak bisa. Harus ada pemisahan tugas yang tentu efektif. Ya. Oke ya teman-teman, ini adalah pengendalian atau metode untuk pengendalian yang bagus ya. Yang pertama harus memastikan tersedianya dokumentasi yang baik, yang memadai dari seluruh aktivitas sama pemisahan tugas. Nah, dokumentasi yang memadai itu ini yang seperti apa? Itu yang penting juga. Jadi pihak manajemen atau dalam hal ini manajer, dia bisa memverifikasi. Ya, dokumentasinya dicek. Ya toh. Kalau ada dokumentasi, lain tidak ada dokumentasinya kan tidak bisa memverifikasi ya. Tanggung jawab yang diberikan ini, tidak ada. Ya. Ini di dalam buku Romney ya. Aston ini adalah di sana di Amerika ya. Dia menjumpai saat bekerja di Amerika ya. Ini orang yang terkait dengan keuangan, ini seorang manajer yang kenal waktu itu di bukunya yang saya acu ya, di Romney ini, bukunya Romney, dia memberi suatu pernyataan bahwa saat memeriksa si Aston itu, ini auditor ya, yang dia memberikan pandangan bahwa yang sering terjadi itu adalah dokumentasi yang tidak memadai. Dokumentasinya itu tidak cukup. Itu yang pertama di dalam sistem. Yang kedua biasanya adalah gagal menagih tagihan untuk jasa perbaikan. Ini menurut dia ya. Nah, menurut dia di dalam audit. Ini yang sering terjadi. Oke, itu mengenai dokumentasi. Yang penting dokumentasinya harus ada. Jadi kalau gagal nagih, tupi utangnya itu loh, teman-teman, sampai hilang, seringkali kan entah tokonya bangkrut apa, kita tidak bisa nagih, orangnya pergi melarikan diri dan lain sebagainya. Nah, itu yang sering terjadi juga, gagal tagih. Yang pertama dokumennya tidak lengkap, yang kedua gagal tagih. Kemudian apa pemisahan tugas itu yang tadi ya? Tadi kan metodenya dua, satunya dokumentasi dengan yang memadai sama pemisahan tugas. Nah, pemisahan tugas ini sebaiknya berkenaan dengan pembagian tanggung jawab ke beberapa pegawai atas bagian dari sebuah transaksi. Pisah-pisah. Misalnya fungsi-fungsi yang berbeda ya harus dilakukan oleh orang yang berbeda. Misal di dalam sebuah transaksi, kalau bisa pengesahan transaksinya atau pencatatan dan pengesahan transaksinya
sebaiknya ya, itu berbeda orang. Sing nyatet sampai ngesahke. Jadi kalau ada transaksi ini, nah, melawan transaksi yang menyetujui atau mengesahkan, kalau bisa berbeda orang. Ini penting, ini misalnya itu. Ini menjaga ya, menjaga. Untuk penjagaan aset atau harta itu juga berbeda orang yang mengeluarkan uang. Atau bisa saja misalnya yang menentukan, membolehkan atau menentukan plafon kredit berbeda dengan orang yang misalkan transaksinya juga. Ini kalau di dalam pemberian plafon kredit itu dia harus ngecek. Misalnya manajer keuangannya dia cek toko tersebut punya utang berapa dan lain sebagainya. Nah, ini kalau tidak ada orang yang menangani terpisah, itu berbahaya. Bisa ya istilahnya ya pengendaliannya kurang. Bisa kong-kali-kong, bisa dengan tokonya. Nah, nanti kalau kelewatan, ya tadi akhirnya gagal lagi. Karena itu memang seharusnya tidak dapat plafon kredit besar, jadinya dapat plafon kredit besar karena ada ya kong-kali-kong tadi. Ya, jadi kalau ini diharapkan orangnya berbeda. Begitu teman-teman, jadi ini adalah proses bisnis atau proses di dalam usaha di dalamnya itu gambarannya adalah seperti ini. Nah, ini sumber-sumber data dan lain sebagainya yang tadi kita bahas itu, ini adalah merupakan hal yang sangat penting ketika membuat sistem. Jadi sistem dibangun dari ini data-datanya, ya, sumbernya, ya. Ya, nanti ketika merancang sistemnya sesuai dengan kebutuhan dari perusahaannya. Itu ya teman-teman ya. Di hari ini saya rasa cukup sampai di sini dahulu terkait dengan tinjauan menyeluruh mengenai proses bisnis itu seperti itu. Nah, proses bisnisnya nanti transaksinya kemudian dimasukkan di dalam sistemnya. Sampai di sini saya rasa ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan atau juga bisa sampaikan di WA juga ya komunikasinya. Oke, sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jikalau ada salah-salah kata ya yang saya sampaikan. Ya, sampai bertemu kembali minggu depan.